James turned the page of a telephone directory without touching it. And you claim to have done particles of a white plastic, which when given a good heavy puff of air, will, I think, the styrofoam and the lights form electricity which pulls the page. Look. to allow you to do or for me to To do. either take something else, either lighter or something that is going to that isn't going to form like. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gue kembali lagi dengan segmen Orang Aneh. Sebuah segmen yang udah jarang muncul, tapi kali ini gue akan membawa nama Sylvia Browne, salah satu orang atau con artist yang memang diindikasikan melakukan banyak sekali penipuan dan scam kepada banyak orang, khususnya mereka-mereka yang sedang berduka dan mencari sebuah jawaban dari seorang paranormal. Karena dia nipunya itu menjadi seorang paranormal. Yang menariknya juga, Sylvia Browne ini terindikasi juga ikut ke dalam beberapa pernyataan dia terkait dengan prediksinya untuk kasus-kasus besar, seperti kasus Ariel Castro, Ted Bundy, yang ternyata mayoritas dari pernyataannya cukup aneh. Dan selain itu katanya dia juga bisa berkomunikasi dengan Marilyn Monroe, bahkan Abraham Lincoln, bahkan Princess Diana. Dan yang tergilanya, dia itu pernah memprediksi soal apa yang akan terjadi di tahun 2020, tepat di tahun 2008. Dan ternyata kejadian sama seperti apa yang dia katakan. Bagaimana prediksinya segala macamnya nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu, gue pengen kasih ke kalian sebuah referensi. Selama beberapa bulan ini, gue mengalami namanya masalah rontok rambut gue ya. Karena mungkin kebanyakan pakai topi atau kebanyakan di bawah matahari. Intinya rambut gue jadi gak sehat. Dan kalau misalnya gue buka topi gue ya, semakin umur gue kayak gue mulai semakin menipis gitu. Karena kebanyakan rontok juga. Jadi akhirnya gue mencoba mencari sebuah solusi, dan gue dapat banyak referensi dari beberapa teman-teman gue, khususnya dari om tua ya, partner kerjaan gue yang juga sudah tua gitu. Dia akhirnya memberikan gue referensi bahwa ada sebuah produk yang bisa menolong gue terkait dengan masalah itu. Dan akhirnya gue cek reviewnya juga, dan gue ketemu sama si Nature yang namanya Ginseng Series ini. Dimana sekarang gue lagi pakai produk hair care-nya, ada shampoo-nya, ada hair tonic-nya, cuman gue gak bawa hair tonic-nya, tapi yang gue bawa ini adalah conditioner-nya. Jadi cukup lengkap untuk ngerawat rambut kalian kalau misalnya kalian punya masalah yang sama seperti gue. Dan setelah gue pakai sekitar 2 mingguan, baru terasa tuh khasiat dari produk hair care-nya si Nature ini, yang Ginseng Series. Itu gue udah mulai normal rambut gue, karena memang rambut gue tuh sebenarnya normal, dan sekarang udah normal lagi, gak banyak rontok lagi. Udah berasa banget perubahannya, dan rambut gue jadi lebih enak juga, karena ada conditioner-nya juga yang ngebuat rambutnya tuh jadi lebih lembut, lebih smooth gitu ya. Dan pastinya kalau misalnya kalian punya masalah yang sama, ini adalah salah satu solusi terbaiknya menurut gue. Dan tentunya Nature produk ini atau Nature Ginseng Series ini bikin rambut kalian tuh kuat dari akar. So, mari kita mulai videonya. Langsung aja untuk like, share, dan subscribe. Pastinya untuk support gue lebih jauh, dan membershipnya jangan lupa di join. Kalau misalnya kalian mau support lebih jauh lagi, walaupun kalau kalian sudah nonton, itu kalian tuh sudah sangat support gue, dan aku juga cinta banget sama kalian walaupun kalian gak join membership. Tapi kalau kalian mau nonton lebih awal, dapin badge dan segala macamnya, kalian bisa bantu join membership. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di @rivaldosantosa. Gue di Instagram dan Twitter. Kalian bisa komunikasikan kasus-kasus yang menarik, dan ini adalah salah satu referensi atau rekomendasi kasus dari kalian. So let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still. Sylvia Browne, sesosok wanita yang cukup ikonik pada eranya. Wanita yang lahir di 19 Oktober 1936, tepatnya di Kansas, Missouri, Amerika Serikat. Daerah yang cukup bisa dibilang tidak terlalu city-city banget gitu ya. Bisa dibilang seperti apa ya, suburban mungkin ya. Nah, semasa kecilnya, katanya dia nih, setelah dia dewasa, dia menceritakan beberapa masa kecil dan masa mudanya. Nah, masa kecilnya katanya dia tuh udah sering yang namanya lihat hantu-hantu. Selain hantu-hantu, dia juga sempat lihat beberapa penglihatan soal UFO atau Unidentified Flying Object, dan berbagai penglihatan lainnya yang terkait dengan dunia astral atau bisa dibilang dunia spiritual. Nah, berlanjut kepada masa mudanya, si Sylvia ini katanya sering berkontribusi dalam dunia rohani dan spiritual, sampai memang pada era 70-80-an dia membangun 2 foundation. Salah satunya adalah Society of Novus Spiritus yang memang berkaitan dengan salah satu agama. Nah, Novus Spiritus sendiri adalah sebuah perkumpulan yang membuka misteri dari kehidupan, kematian, lalu juga tentang Tuhan, dan juga peran manusia dalam lingkar kehidupan. Satu filosofi yang menurut gue menarik dari mereka, yang dimana
setiap kesakitan yang mereka percayai itu hadir dalam setiap kehidupan manusia dan yang kita rasakan itu bukanlah sebuah hukuman dari Tuhan, tapi melainkan alat yang digunakan oleh Tuhan untuk kita sebagai manusia bisa berkontribusi lebih besar dalam sebuah skema kehidupan yang lebih luas. Salah satu kepercayaan yang unik juga adalah di mana mereka itu percaya bahwa tidak adanya neraka. Di mana mereka itu yang gak layak masuk surga atau orang-orang yang tidak baik lalu meninggal dan gak layak masuk surga itu akan direinkarnasi kembali ke bumi dan tidak akan bisa menikmati betapa indahnya surga dan akan terus begitu. Karena si Sylvia Browne sendiri ini percaya bahwa entitas Tuhan di mata dia adalah sosok atau figur yang sangat baik dan bukan yang kejam yang akan menjebloskan kita ke neraka. Kira-kira itulah kepercayaan yang dia pikirkan dan itulah menjadi salah satu pondasi dari berdirinya Society of Novus Spiritus yang berkaitan juga dengan salah satu cabang agama. Nah, untuk urusan karirnya, sesuai tulisan di website komunitas yang ia dirikan yaitu Society of Novus Spiritus, Sylvia itu diklaim telah lulus untuk jurusan sastra Inggris di sebuah sekolah yang namanya nggak pernah dikasih tahu. Jadi untuk urusan kredibilitas dan validitas datanya juga nggak bisa di cross check karena sekolahnya itu juga nggak dikasih tahu. Jadi lo bisa lihat tanda-tanda bahwa dari awal pun dari masalah background pendidikan yang memang tentunya digunakan untuk menambah kredibilitas seseorang dalam mengatakan sesuatu atau berkarir, itu pun juga tidak bisa diuji validitasnya karena nama sekolahnya tidak diberikan informasinya. Nah, jadi untuk urusan sarjana atau enggak, kita nggak pernah tahu ya, dia itu tuh memang sarjana atau tidak gitu ya. Jadi apapun perkataannya juga ya bisa dibilang masih bias karena tidak ada background pendidikan yang cukup tinggi. Intinya itu yang dituliskan juga memang bahwa si Sylvia Browne setelah lulus juga katanya selama 18 tahun itu juga mengajar sebagai guru di salah satu sekolah. Intinya informasinya banyak distorsi, informasinya banyak kekurangan detail. Jadi ya bagi mereka yang mungkin ingin menguji seberapa kredibelnya si Sylvia Browne masalah background pendidikan dan karirnya itu juga nggak bisa diuji secara tepat. Nah, setelah melalui sekolah dan mengajar jadi guru, inilah akhirnya dia itu belajar dan latihan sebagai transmedium, sekaligus bisa dibilang namanya psychic alias cenayang atau alias paranormal. Karena memang dia punya keyakinan kalau misalnya kan dia udah cerita bahwa dari kecil dia tuh bisa melihat hantu dan segala macam, dan mungkin aja ini menjadi salah satu metode dia untuk mengakselerasi skill dia dalam berkomunikasi dengan yang namanya dunia spiritual. Makanya dia menamakannya tuh transmedium karena dia bisa jadi medium untuk orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati ingin berkomunikasi, lah dia itu adalah medium atau jembatannya. Jadi intinya transmedium sendiri adalah sebuah panggilan untuk mereka yang bisa berkomunikasi dengan alam roh dengan berbagai media yang bisa dia pakai. Misalnya teh atau apa gitu. Itu kira-kira interpretasi gue. Kalau misalkan kalian punya interpretasi lebih detail terkait dengan transmedium, kalian coba bisa drop di kolom komentar. Nah, dan tahun 80-an khususnya memang menjadi tahun dimana untuk urusan pseudoscience atau science yang bohong, yang tipu-tipu itu memang banyak banget ya. Dan mediumship yang diakui oleh Sylvia Browne juga masuk ke dalam kategori pseudoscience karena memang hubungannya dengan psychic itu tetap yang namanya berhubungan juga dengan sains. Dan tentunya itulah yang dikategorikan oleh para saintis pada masa itu bahkan sampai detik ini. Kalau lu udah sempat ngikutin gue lama, gue memang sering banget yang namanya bahas orang-orang aneh kan. Dan memang banyak orang aneh itu yang berbalut dengan apa ya, bisa dibilang bisa berkomunikasi dengan Tuhan lah atau menjadi turunan dari Tuhan dan segala macam. Nah, Sylvia Browne ini sebenarnya nggak beda dari mereka, tapi memang Sylvia Browne ini lebih manusiawi gitu. Tone-nya tuh lebih human gitu. Kalau yang lain tuh berasa jadi Tuhan, Sylvia Browne itu lebih menjadi komunikatornya Tuhan. Kira-kira seperti itu. Jadi memang jadi jauh lebih luas untuk diterima sama mereka-mereka pun bahkan yang skeptis terhadap beberapa okultisme yang memang berdiri di era 80-an. Era-eranya memang hippies tuh lagi banyaknya juga di Amerika. Nah, lalu karirnya sebagai psychic alias paranormal atau cenayang ini mulai terus menanjak sejak memang beberapa bukunya rilis dan pengikutnya juga semakin banyak dan membuat Sylvia itu layaknya memiliki okultisme secara tidak langsung karena pengikutnya banyak banget dan percaya sama semua omongan dia. Dan selalu lumrah lah pada tahun 80-an itu memang banyak orang Amerika yang memang masih sangat penasaran dengan dunia magis dan juga spiritual. Makanya lo tahu betul bahwa pada era-era tersebut banyak banget cult yang bermunculan khususnya di era dekade 80-an. Nah, popularitasnya itu semakin besar saat dia itu masuk ke The Montel Williams Shows dan juga The Larry King Show yang tayang di era 90-an sampai 2000-an untuk The Montel Williams Show. Dan Sylvia itu beberapa kali hadir
di setiap minggunya, khususnya untuk membaca masa depan para penonton yang berniat menanyakan banyak hal kepada Sylvia terkait dengan masa lalu, masa depan, ataupun saudara-saudara atau keluarga mereka yang mungkin udah meninggal dan pengen berkomunikasi dengan mereka. Ya kalau lu pengen butuh gambaran atau analogi, mungkin lu bisa menggambarkan acara-acara TV di Indonesia yang mengambil perspektif paranormal dalam memberikan opini terkait dengan sebuah berita atau kejadian. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin lu bisa lihat banyak lah acara-acara Indonesia yang ada hipnotisnya segala macam. Ya lu bisa bilang bahwa itu adalah sebuah gimmick yang dijadikan entertainment. Terlepas itu benar atau enggak, ya itu adalah entertainment dan banyak yang mau nonton karena kaitannya dengan sesuatu yang nggak bisa kita lihat kan. Jadi menarik untuk ditayangkan gitu. Dan karena meledak di acara Montel Show tersebut, walaupun The Montel Williams Show pada saat itu juga masuk ke dalam salah satu acara terburuk karena menampilkan Sylvia Browne sebagai orang yang illogical atau irrational untuk masuk ke dalam sebuah tayangan televisi talk show khususnya. Tapi tentunya itu tidak menahan popularitas dari si Montel Show itu sendiri karena banyak banget orang yang percaya dan juga sekaligus membesarkan namanya si Sylvia Browne. Dan karena memang popularitasnya semakin tinggi, makanya Sylvia Browne itu akhirnya dikaitkan dengan berbagai kasus-kasus besar di Amerika, khususnya untuk orang-orang hilang atau anak-anak hilang. Jadi ya kayak sama aja kayak misalnya ada sebuah kasus, lalu kita minta yang namanya seorang paranormal untuk memberikan pendapat atau mungkin memberikan prediksi terkait dengan kejadian atau kasus tersebut. Sama aja lah masa-masanya dulu, gue gak mau nyebut namanya, tapi banyak banget zaman dulu tuh kita menanyakan sebuah prediksi terhadap kejadian-kejadian Indonesia kepada paranormal. Nah itu yang memang sama terjadi di era 80-an, 90-an sampai 2000-an di Amerika, khususnya untuk Sylvia Browne. Nah salah satu kasus besarnya adalah soal hilangnya Opal Jo Jennings. Ini salah satu kasus yang besar juga, yang pada tahun 1999 itu Opal itu diculik di depan kakek neneknya oleh seorang yang gak dikenal lalu dimasukin langsung ke truk. Jadi lagi main di taman, itu diculik sama seseorang yang gak dikenal, itu langsung dimasukin ke truk dan saat itu si Opal Jo Jennings itu masih sempat teriak untuk minta tolong, tapi karena kakek neneknya gak keburu untuk nolong, itu Opal Jo Jennings itu digebuk ya sekali dan langsung pingsan dan lalu kabur dan gak pernah ditemukan. Lalu saat si Sylvia ini ditanya terkait keberadaannya Opal atau di mana kira-kira Opal Jo Jennings karena sampai detik itu nggak pernah ditemukan, jadi pengen kasih tahu lah kira-kira Opal tuh masih hidup atau enggak. Nah Sylvia itu dengan so asiknya mengatakan di Montel Show di depan ribuan bahkan jutaan mata pemirsa yang ada di rumah bahkan di studio, itu dia mengatakan bahwa Opal Jo Jennings itu masih hidup dan kata dia itu sekarang dia ada berada di Jepang untuk sebuah siklus perbudakan menggunakan katanya kapal ke daerah Kukouro. Jadi bisa dibilang si Opal Jo Jennings setelah diculik itu katanya dipindahkan ke Jepang melalui pesawat ataupun kapal ke daerah Kukouro yang ada di Jepang. Yang setahu gua kayaknya nggak ada daerah Kukouro gitu ya. Ada mungkin Kabukicho gitu mungkin ada, tapi nggak pernah ada yang namanya Kukouro. Karena gue sempat googling dan saat gue klik googling Kukouro Jepang atau bahkan Kukouro sendiri, pas gue googling malah keluarnya merek BH ya. Jadi memang agak aneh. Gue nggak tahu. Memang mungkin dia asal nyebut aja dan mungkin knowledge-nya terhadap Jepang itu masih kurang. Jadi akhirnya dia asal sounding karena dia orang yang cukup kredibel bagi banyak orang yang percaya dengan spiritual. Ya akhirnya dipercayai bahwa yes, Opal Jo Jennings ada di Kukouro. Dan lu harus tahu betul pada era-era tersebut internet itu bukan menjadi hal yang wajib dan bisa dimiliki secara mudah oleh banyak orang. Jadi lu nggak bisa cross check kebenaran setiap omongan orang dan lu nggak bisa dibang seenaknya karena lu tidak punya akses internet semudah itu pada masa itu. Jadi untuk mereka-mereka yang mau menyuarakan sesuatu atau memberikan sebuah statement, akhirnya cross checknya jadi agak sulit karena lu nggak bisa langsung search di internet soal Kukouro misalnya. Kalau sekarang lu dia ngomong kayak gitu nih, gue langsung googling dan ya nggak ada daerah tersebut. Nah lalu ternyata pernyataan Sylvia itu yang memang sempat akhirnya membuat keluarga Opal itu jadi stres banget mikirin anaknya yang mungkin sekarang dalam kondisi diperbudakan, kan tentunya keluarganya stres banget dan gak bisa nemuin juga. Ternyata memang salah gitu. Karena pada tahun 2003 tubuh Opal Jo Jennings itu ditemukan di sebuah daerah di Texas. Dan saat diteliti oleh seorang patologis di sana, itu ternyata Opal itu meninggal bahkan sehari setelah hari penculikannya Opal Jo Jennings di depan rumahnya. Dan memang gak pernah sempat dibawa ke Jepang. Dan tidak pernah juga yang namanya ditaruh di kapal atau di pesawat terbang untuk ke Jepang. Karena memang meninggalnya bahkan itu 1 hari setelah penculikan. Jadi itu sudah sangat-sangat gagal sekali.
Terus tentunya Sylvia ini langsung dong dikejar-kejar oleh banyak wartawan untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya yang buat orang tuanya Opal Jo Jennings itu kan jadi mental breakdown, dimana lu berpikir lah, lu jadi orang tua dan lu tahu bahwa misalnya anak lu itu lagi diperbudakan di Jepang dan lu nggak bisa reach itu lah akan stres banget. Lalu Sylvia itu dengan entengnya bilang bahwa pernyataan yang dia buat itu memang hanya untuk kebutuhan acara televisi. It's a shame menurut gue. Nah, salah satu kasus besar yang dia prediksi juga di depan umum adalah kasusnya Ariel Castro. Itu adalah sebuah kasus yang memang lagi hits banget, lagi banyak yang DM ke gue. Mungkin nanti akan gue bahas. Either video ini akan rilis sebelum videonya Ariel Castro atau mungkin sesudah videonya Ariel Castro. Tapi anggaplah ini sebelum gue ngerilis videonya Ariel Castro. Intinya Ariel Castro itu adalah sebuah kasus yang memang cukup besar pada eranya. Nah, tentang kasus ini, dia itu mengatakan, katanya saat ditanya sama orang tua dari korbannya si Ariel Castro ini, atau yang diculik sama Ariel Castro, yang pada saat itu belum ditemukan tersangkanya bahwa Ariel Castro adalah pelakunya, itu dia mengatakan kepada orang tua dari korbannya bahwa dia tuh sudah berkomunikasi dengan arwah dari salah satu korbannya, yaitu Amanda Berry. Nah, Sylvia pada tahun 2004 bilang ke orang tua Amanda Berry bahwa Amanda itu sudah meninggal, gitu ya. Dan ternyata 10 tahun kemudian, seperti yang mungkin kalian udah tahu bahwa Amanda Berry itu ditemukan selamat setelah berhasil kabur bersama 2 korban lainnya dari rumahnya Ariel Castro. Sebuah rumah yang katanya kalau lu googling sekarang di Google Maps atau Google Earth atau Google apa ya namanya, itu udah di blur sebagai tanda berdukanya Amerika pada saat itu tentang kelakuannya si Ariel Castro selama menculik para korbannya selama 10 tahun. Lebih, hampir 11 tahun. Jadi memang kasusnya tuh baru terpecahkan, atau si Amanda Berry dan 2 korbannya lagi tuh baru berhasil lolos setelah 10 tahun atau 11 tahun diculik sama Ariel Castro dan ditahan di rumahnya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya kalau misalnya video ini sebelum Ariel Castro. Nah, bahkan di beberapa kasus Sylvia dengan so asik menunjuk ngasal tempat-tempat yang dia yakini menjadi tempat di mana anak atau anggota keluarga yang dicari itu dikuburkan, yang tentunya sebagian besar tidak pernah benar. Secara dulu tuh kan nggak ada yang namanya Google Street View gitu ya. Jadi lu kan cuma dikasih sebuah peta, lalu lu bisa tunjuk. Jari lu kan segede ini ya. Kalau lu tunjuk peta, itu petanya skalanya berapa saat banding berapa juta gitu kan. Jadi kalau lu tunjuk itu kan mengacu kepada satu daerah, dan lu nggak mungkin bisa menyisir satu daerah dan lu bisa tahu spesifiknya bahwa ini anaknya ada dikubur di sana, dan itu menjadi sebuah komprominya Sylvia dong gitu. Karena gue nggak bisa nunjuk secara detail banget karena nggak ada media yang bisa ngasih lihat segitu detailnya daerah secara luas. Jadi masih gampang. Kalau sekarang udah sulit karena kalau misalnya disuruh tunjuk ya lu langsung aja suruh si paranormal itu buka yang namanya Google Street View dong, gitu kan. Tapi kan dulu nggak bisa. Nah, bahkan lebih gilanya karena popularitasnya dan pengikutnya yang irasional juga pada saat itu terus yang namanya menggiring Sylvia ke popularitas yang hampir tidak tergoyahkan. Ya walaupun banyak prediksinya salah dan tidak benar, tapi tentunya banyak juga mereka-mereka yang mendukung gitu. Dan karena popularitas yang meningkat ini juga tentunya income dari Sylvia Browne itu juga meningkat. Dimana orang itu rela bayar banyak banget $700 ya per 30 menit konsultasi bersama dengan Sylvia Browne. Dimana di konsultasi tersebut biasa isinya adalah orang-orang itu menanyakan soal misalnya anaknya hilang ada di mana, atau misalnya pengen berkomunikasi sama anaknya udah meninggal, lalu Sylvia Browne itu menjadi mediumnya dan menyampaikan apa yang anaknya katakan gitu misalnya. Jadi lebih banyak ke kayak gitu-gitulah. Dan memang pada era tersebut kan memang banyak demen juga orang tuh ngedengerin pernyataannya si Sylvia yang terdengar meyakinkan soal alam spiritual yang tidak bisa kita sentuh dan kita lihat. Sylvia dengan berani juga menyatakan bahwa dia ikut andil dalam memecahkan salah satu kasus terbesar di Amerika, yaitu Ted Bundy case. Yang ternyata saat diakui FBI itu Sylvia itu nggak pernah menolong sedikit pun terkait kasus ini dan tidak pernah terdokumentasi sekalipun soal Sylvia itu pernah ngasih tahu soal kasusnya Ted Bundy atau memberikan prediksi apapun. Nah, kasus yang diakui seperti hilangnya anak magang FBI yang berhasil ditemukan itu juga dibantah oleh kepolisian karena ternyata polisi itu sudah melakukan penyelidikan jauh-jauh hari terlebih dahulu sebelum Sylvia itu mengeluarkan statementnya. Jadi Sylvia Browne itu kayak ngambil kredit apa yang sudah polisi lakukan. Jadi kan polisi itu nggak seneng, ya bisa dibilang kayak polisi itu nggak ada kerjanya lalu cuman mengandalkan si Sylvia Browne ini. Padahal terbalik gitu. Polisi udah melakukan penyelidikan terlebih dahulu, lalu mungkin bocor ke kupingnya Sylvia Browne dulu. Nah, Sylvia Browne keburu ngeluarin pernyataan terlebih dahulu sebelum polisi bisa ngeluarin statement. Kira-kira kayak gitu.
Tapi memang pada era-era 80-an akhir gitu ya, ada sempat juga sebenarnya polisi atau badan polisi yang juga memang percaya sama Sylvia Browne. Bahkan sampai membayar Sylvia itu sebesar $400 untuk memecahkan kasus yang sedang diselidiki atau bisa dibilang menambahkan informasi tentang kasus yang lagi diselidikin. Cukup aneh ya, cukup apa ya? Kayaknya nggak pernah kejadian gitu. Di Indonesia kayaknya juga jarang ya kayak gitu ya. Intinya buku-bukunya juga banyak banget yang jadi bestseller di New York atau New York bestseller dan diminati sama banyak orang, bahkan mereka-mereka yang bahkan skeptis terhadap dunia spiritual juga membaca buku-buku dari Sylvia. Yang tentunya sebenarnya hawa tipu-tipunya tuh memang tercium gitu ya. Kalau gue misalnya ada di era tersebut, gue nggak tahu sih, kalau mungkin gue ada di era tersebut mungkin gue akan percaya. Tapi kalau gue di sekarang kayaknya gue udah tahu banget bahwa dia adalah con artist yang cuma pengen nge-scam banyak orang aja untuk popularitas dan uang sebenarnya. Karena banyak banget prediksi-prediksinya yang ngasal dan cukup ngawur gitu semakin lama. Karena kalau lu sudah semakin tua lu akan lebih banyak delusional gitu, dan itu yang akhirnya mulai terjadi di dirinya Sylvia Browne, mengeluarkan prediksi-prediksi yang aneh-aneh gitu. Seperti dia katanya bisa berkomunikasi sama banyak arwah orang-orang besar. Menurut gue ini hallucinate banget dan delusional banget. Seperti katanya dia tuh bisa berkomunikasi dengan Marilyn Monroe. Yang bilang katanya Marilyn Monroe tuh sekarang lagi bahagia di surga, dan dia katanya Marilyn Monroe itu mendeskripsikan siapa orang yang membunuh dia pada masa itu dan dia nggak bunuh diri. Kira-kira itu yang dia sampaikan kepada Sylvia Browne. Walaupun sebenarnya gue nggak ngerti apakah proses komunikasinya dia gimana tuh sampai bisa nemuin Marilyn Monroe, sedangkan orang tuh kan banyak banget yang meninggal setiap harinya dan mungkin pergi ke surga atau ke neraka, atau mereka nggak percaya neraka jadi ada di surga misalnya. Gimana caranya dia nyari Marilyn Monroe? Apakah memang ada resepsionisnya atau kayak gimana? Gue gak ngerti. Tapi yang pasti katanya dia berkomunikasi dengan Marilyn Monroe. Walaupun pernyataan dia soal deskripsi dari orang yang menyuntikkan obat ke Marilyn Monroe pada hari kematiannya juga gak pernah dipercaya sama siapapun. Ya kecuali sama pengikutnya, yang secara tidak langsung ikut dalam sebuah kultisme yang secara tidak langsung terbangun. Nah lalu katanya juga dia berkomunikasi sama Abraham Lincoln. Katanya dia tuh lagi nontonin Joe DiMaggio main baseball di surga dan tidak pernah miss satu match pun dari Joe DiMaggio. Lalu katanya Princess Diana juga di sana di surga katanya lagi ngurusin anak-anaknya. Jadi semakin ngasal kan sebenarnya kan. Dia juga mengakui sudah memberitahu soal peristiwa 911 ke FBI pada tahun 1993, walaupun memang FBI itu nggak ada dokumentasi sama sekali bahwa Sylvia itu pernah memberitahu soal informasi tersebut di tahun 1993. Dan pernyataannya semuanya, pengakuannya bisa dibilang semakin besar, semakin delusional, tapi juga di sisi lain semakin menguatkan para pengikutnya untuk lebih kuat dalam mendukung Sylvia. Kalau ada prediksi yang salah, ada pernyataan yang salah, biasanya para pengikutnya cuma bilang bahwa manusia tuh bisa salah gitu. Jadi ya Sylvia Browne pun juga bisa salah. Walaupun dalam posisinya sebagai manusia, bisa dibilang posisinya dia kan lebih tinggi dari manusia. Karena dia yang bilang bahwa dia adalah transmedium. Lalu kalau misalnya prediksinya salah, lalu dia berkomunikasi dengan siapa? Masuk akal kan? Populernya tentunya dibarengi dengan kekayaannya semakin berlimpah ya, yang akhirnya ngebuat Sylvia itu sebagai salah satu seorang psychic terkaya dan terkenal yang ada di Amerika. Terlepas juga dari bukunya yang juga laku keras banget dan juga munculnya dia di beberapa televisi dan terkaitnya dia juga dengan beberapa pernyataannya soal kasus-kasus besar di Amerika. Tapi ternyata kekayaan dan popularitasnya tuh nggak berjalan lama, karena foundation yang dia buat itu akhirnya memancing FBI untuk menyelidiki banyaknya pinjaman gelap yang mengatasnamakan foundationnya itu hampir sekitar 1 juta US dollar. Semakin diselidiki juga memang karena dokumen-dokumen yang diberikan katanya palsu, dan katanya Sylvia Browne itu menaikkan angka pajak penghasilannya dia untuk bisa naikin value dia sebagai pribadi, untuk bisa minjem duit itu lebih besar ke bank. Dan tentunya mendorong hartanya dia nih ya, atau anggapan publik tentang hartanya itu semakin besar juga, dan ya semakin dipandang gitu, semakin credible. Dan ya intinya memang untuk bisa lebih cepat minjem duit dan bisa lebih cepat di-approve. Untuk tentunya duit tersebut digunakan untuk nopang gaya hidupnya yang mewah sekali, yang sebenarnya mulai kehabisan uang. Karena kan semakin tahun 2000-an ke atas mulai semakin lama ya tentunya orang semakin percaya dengan logika. Walaupun tentunya gue tidak pernah menyalahkan sebagian orang percaya dengan dunia spiritual dan segala macam. Tapi tentunya ada orang-orang seperti Sylvia Browne ini yang mengeksploitasi kepercayaan tersebut untuk menipu mereka-mereka. Mungkin di luar sana banyak orang yang benar-benar bisa berkomunikasi dengan dunia spiritual, tapi buat gue pribadi bukan dengan Sylvia Browne, karena metode Sylvia Browne itu lebih kepada menjadi con artist dan menaikkan namanya untuk populer. Makanya yang dia ambil itu soal kasus-kasus besar untuk naikin popularitas.
Nah, makanya memang popularitasnya juga semakin menurun saat banyak orang yang mulai skeptis sama pernyataan dia karena banyak sekali prediksi-prediksi dia juga yang salah. Dan kebetulan juga James Randi pada saat itu dan menjadi sosok figur yang tidak percaya sekali dengan psychic dan dunia paranormal, itu memberikan sebuah tantangan ke seluruh psychic yang ada di seluruh Amerika, bahwa dia memberikan tantangan $1 juta kalau bisa membuktikan skill psychicnya di depan James Randi, tentunya dengan metodenya James Randi. Dan pada saat itu Sylvia Browne adalah salah satu orang terbesar kalau ngomongin psychic di Amerika, dan James Randi memberikan tantangan tersebut ke Sylvia Browne. Dan tentunya kita tahu bahwa Sylvia Browne itu menolak tantangannya James Randi dengan berbagai alasan. Gue pernah bahas di live streaming soal James Randi. James Randi itu adalah sosok figur yang menurut gue menarik, yang ngetes banyak banget psychic, dan tentunya banyak juga psychic yang ikut dengan berbagai skill psychicnya mereka yang akhirnya gagal di depan matanya James Randi. Dan tidak ada pernah yang bisa menangkan kontes 1 million challenge-nya dari James Randi untuk urusan psychic. Gua nggak tahu apakah mereka yang ikut itu adalah mereka yang memang palsu dan con artist yang benar-benarnya pada nggak mau ikut, atau memang ternyata mungkin skill tersebut tidak bisa dipertontonkan kepada publik, atau kayak gimana gua nggak paham. Intinya secara logika, secara bukti konkret, mereka-mereka yang terkenal dengan nama atau gelar psychicnya itu tidak pernah bisa membuktikannya di depan James Randi yang juga direkam di televisi, yang gue cuplikan ke kalian beberapa tayangannya soal James Randi di video ini. Tapi tentunya, namanya okultisme, tentunya kan pasti ada pengikut yang setia yang selalu nerima segala kesalahannya Sylvia dan mensupport Sylvia bagaimanapun caranya. Dan yang walaupun di sisi lain banyak yang bilang bahwa Sylvia Browne itu gak ubahnya seperti tukang obat yang sebenarnya tipu-tipu, obatnya gak bisa menyembuhkan tapi dia bilang bisa menyembuhkan. Dan karena sugesti para pengikutnya bahwa obat ini bisa menyembuhkan, lalu sugesti itulah sebenarnya menyembuhkan para peminum obat tersebut. Kira-kira seperti itu gitu ya. Intinya memang si Sylvia Browne ini mengambil uang dari banyak orang-orang yang berduka dan pengen curhat sama dia dan ingin mendapatkan jawaban, tapi ternyata memang ditipu sama Sylvia Browne. Walaupun sampai detik ini mungkin belum terbukti, tapi ini setidaknya assumption gue, opini gue terkait dengan Sylvia Browne, karena banyak juga yang ngebahas soal Sylvia Browne ini dengan berbagai metodenya yang menurut gue sangat-sangat menipu sekali gitu ya. Sylvia juga mengeluarkan statement yang cukup menarik pada tahun 2012. Saat tentunya kita tahu betul bahwa tahun 2012 adalah tahun di mana banyak orang yang panik kalau 2012 menjadi akhir dari dunia. Sampai Hollywood itu bikin film soal 2012 soal akhir bumi. Nah, Sylvia Browne pada saat itu cukup berperan untuk menenangkan para pengikutnya, di mana dia bilang bahwa 2012 nggak mungkin kiamat. Tentunya manusia nggak akan pernah bisa selamanya di sini. Mungkin kita akan meninggal, kata dia, di 90 tahun manusia nggak akan ada bisa di bumi lagi. Tapi katanya bumi itu nggak bisa ada akhir ya, dan nggak ada satupun yang bisa prediksi kapan kira-kira akhir bumi itu terjadi. Jadi kalau misalnya pada saat itu kalender Maya itu habis, katanya ya itu cuman karena suku Aztec itu kehabisan tinta gitu. Jadi karena mungkin dulu di sana nggak ada toko pulpen ya, nggak ada Gramedia mungkin kan. Jadi akhirnya Aztec itu kehabisan tinta dan nggak bisa menulis lagi kalendernya, dan makanya kalendernya habis. Dan dia bilang bahwa 2012 tidak mungkin kiamat. Gitu. Dan Sylvia akhirnya meninggal pada tahun 2013, sebulan setelah dia memberikan statement di Facebooknya soal kalau takut mati ya berarti lu nggak sepenuhnya hidup, kata dia itu. Sebulan sebelum dia meninggal. Walaupun memang sampai detik ini penyebab meninggalnya itu nggak pernah gue temukan di publik. Gue nggak tahu, kalau mungkin kalian punya informasi terkait kenapa meninggal Sylvia Browne, mungkin kalian bisa cek, karena gue cek beberapa website yang kredibel tentunya, itu gue nggak pernah temukan tanggal meninggalnya. Tapi ada yang unik dari seluruh banyaknya ramalan dan pernyataan dia yang salah, khususnya untuk kasus-kasus besar. Mungkin kalau kasus-kasus kecil mungkin ya dia biasanya tuh bilang either anaknya meninggal atau hidup, ya nggak pernah bisa dibuktikan juga sama keluarganya rata-rata. Intinya ya banyak lah intinya prediksi yang menurut gue tentang kasus besarnya kok salah semua gitu ya. Tapi ada satu yang menarik, di mana ada salah satu buku yang diterbitkan pada tahun 2008, di mana di buku tersebut dia menyebutkan bahwa di tahun 2020 akan ada sebuah penyakit yang akan melanda bumi dengan kategori penyakit yang sama seperti yang kita alami sekarang. Lalu katanya penyakit ini akan susah diobati dan akan menolak seluruh pengobatan dan treatment dan sulit sekali untuk diobati. Dan katanya penyakit ini juga akan hilang sendiri, tiba-tiba hilang entah kemana. Lalu katanya penyakit ini akan muncul kembali di 10 tahun mendatang setelah hilang tersebut. Lalu katanya setelah 10 tahun mendatang akan datang lagi. Lalu katanya penyakit ini akan hilang tiba-tiba, tapi kali ini untuk selamanya.
Kalau lu baca atau lu mau search, karena nanti kalau misalnya gue taruh di sini nanti dibilang gue adalah video sebuah konsultasi pandemi nanti di YouTube di cross check ya. Jadi kalian bisa coba cek sendiri soal Sylvia Browne. Itu ada artikelnya yang memberikan tulisan begitu konkret soal apa yang terjadi 2020 dan bisa dibilang sangat relate sekali, sangat sama sekali dengan yang terjadi 2020 dan cukup mengerikan ya. Makanya karena cukup mengerikannya, Kim Kardashian pun sampai nge-tweet soal bukunya Sylvia Browne yang ditulis atau terbit di tahun 2008. Apakah kalian percaya dengan Sylvia Browne? Mungkin kalian bisa coba beli satu bukunya, e-booknya mungkin kalian bisa baca rame-rame sama teman-teman kalian dan coba baca prediksinya. Mungkin aja dia bisa memberikan prediksi yang benar. Komputer gue bunyi. Kali aja kan, gitu ya. Jadi kalian mungkin bisa baca-baca research lebih jauh tentang Sylvia Browne karena bukunya juga banyak dan jadi bestseller juga. Berarti bukunya cukup nyaman untuk dinikmati. Either kalian percaya atau tidak percaya soal dunia paranormal. Tapi buat gue pribadi, gue ada di tengah-tengah. Gue percaya juga nggak percaya juga nggak juga gitu. Gue ada di tengah-tengah. Jadi ya kalau gue yakin ada Tuhan ya berarti ada yang lainnya juga, gitu kan. Intinya kalian bisa memutuskan sendiri. Tapi tentunya di banyaknya orang-orang yang benar secara spiritual atau bisa berkomunikasi secara spiritual, tentunya oknum-oknum yang memanfaatkan kepercayaan orang-orang tersebut untuk menipu dan mendapatkan uang dan popularitas. Salah satu yang terindikasi dan sudah diteliti sama banyak orang adalah Sylvia Browne, salah satu figur besar psychic di Amerika pada eranya. Bahkan sampai 2013 dia meninggal, itu pengikutnya juga masih tersisa. Bahkan foundationnya juga masih berdiri sampai sekarang. So, terima kasih yang sudah nonton sama gue sampai akhir ini untuk video episode orang aneh kali ini yang sudah lama tidak muncul karena gue kehabisan orang aneh kayaknya. Mungkin gue belum research lagi, tapi adalah salah satu orang aneh yang menurut gue sangat menarik. Udah nipu dan aneh juga gitu. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah support gue sepanjang tahun ini. Mungkin nanti gue ada sekitar 1-3 video lagi mungkin di bulan Desember karena sudah cukup hektik banget. Jadi kalau misalnya abis video ini mungkin adalah video terakhir, gue mungkin bisa say goodbye dan Happy New Year. Tapi kalau misalnya gue muncul lagi ya nanti gue akan Happy New Year di video tersebut. Tapi terima kasih semuanya ya sudah selalu support gue sejauh ini. Jangan lupa untuk join membership gue kalau kalian mau support lebih jauh. Tapi kalau kalian sudah nonton dan share aja, gue juga sudah cinta banget sama kalian gitu ya. Terima kasih selalu nontonin gue. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe pastinya untuk support gue. Dan pastikan juga untuk follow Instagram gue untuk DM kasus yang menarik di @rivaldosantosa. Gue ada di Instagram, ada di Twitter. Kalian bisa berkomunikasi gue lewat sana. So, see you guys. Karena masih banyak orang-orang aneh di belahan bumi ini sepertinya banyak belum terungkap. Mari kita bahas yang kita kupas bersama-sama. So, see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.